Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat kemurahannya lah kita tetap senantiasa diberikan kesehatan hingga pada saat hari ini. Perkenalkan, nama saya Oda Deborah Pitauli Sinaga. Di sini saya akan menjabarkan mengenai cybercrime atau kejahatan dunia maya. Ibu guru dan teman-teman sekalian sudah pernah mendengar yang namanya cybercrime? Tentunya sudah pernah, bukan? Bahkan mungkin tidak terdengar asing lagi di telinga kita. Cybercrime atau kejahatan dunia maya baru-baru ini menapaki kasus kejahatan tertinggi di dalam dunia global. Cybercrime kini bukan lagi kejahatan kecil, namun sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat cenderung mengalami perubahan yang sangat cepat. Berkenaan dengan pembangunan teknologi dan kemajuan informasi, manusia ditujukan kepada fenomena-fenomena baru yang mampu mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Para pengguna jasa internet kerap mengalami yang namanya permasalahan, seperti persoalan-persoalan hukum, pencurian, penipuan, pembobolan atau penyebaran virus sampai kejahatan seksual yang melanggar asusila. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah istilah yang digunakan atau mengacu pada aktivitas kejahatan yang dilakukan pada komputer maupun jaring internet yang menjadikan alat atau sasaran tempat jadinya kejahatan. Secara umum yang dimaksud dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah memasuki atau menggunakan komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan melanggar hukum. Kini kita sebagai pengguna jasa internet dapat mengalami yang namanya cybercrime atau kejahatan dunia maya. Namun sebelum itu, kita harus mengerti apa yang namanya cybercrime dan ciri-ciri cybercrime. Jenis-jenis cybercrime ada banyak, misalnya cyberterorisme, cyber pornografi, dan cyber harassment. Cyberterorisme merupakan kejahatan cybercrime yang sangat jarang kita temui dalam kehidupan masyarakat, namun kerap terjadi pada pejabat-pejabat negara. Sedangkan cyber pornografi merupakan penyebar luasan obscene materials, indecent expert design pornografi, dan terakhir cyber harassment atau pelecehan seksual melalui email, website, atau chat programmer. Ciri-ciri khusus cybercrime yaitu non-violence atau tanpa kejahatan, sedikit menggunakan kontak fisik, menggunakan peralatan atau equipment dan teknologi, dan memanfaatkan jaringan telematika atau telekomunikasi media informatika global. Dari ciri-ciri cybercrime tersebut nampak jelas bahwa cybercrime dapat dilakukan di mana saja serta berdampak ke kapan saja, seakan-akan tanpa batas. Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan korban tempat terjadinya cybercrime dapat ditimbulkannya dan dapat terjadi pada semua orang. Namun tentunya pada setiap kejahatan ada hukum yang melindungi. Berdasarkan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pembuatan akun media sosial palsu atau nama tertentu termasuk menggunakan akun media sosial sebagaimana telah dijabarkan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan sanksi denda paling banyak 12 miliar rupiah. Namun hukum belum tentu dapat menghentikan kejahatan dunia maya. Namun kita sebagai pengguna media sosial atau media internet harus waspada dan lebih berhati-hati lagi. Menggunakan media sosial sebagai alat kejahatan sangat merugikan dan tidak ada keuntungan sedikit pun. Menimbulkan masalah, trauma berkepanjangan sampai kasus-kasus baru-baru ini yaitu bunuh diri. Sebagai pengguna media sosial, kita harus bijak dalam menggunakan media internet. Namun jika tidak sebagai korban, tentunya kita adalah sebagai pelaku. Sebagaimana dijelaskan, berhati-hatilah dalam menggunakan media internet. Tidak mengubarkan informasi pribadi, melakukan sara dan berujar kebencian. Namun jika kita mengalami cybercrime,
kita dapat melaporkannya melalui hukum yaitu di website Polri Indonesia di patrolicyber.id. Akhir kata, saya menghimbau agar kita seluruh pengguna media internet lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial. Assalamualaikum, sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat.